Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian. Jadi, kita akan mencoba untuk membuktikan, sifat limit, ya, salah satu limit gitu ya, dan ini sangat bagus sekali teman-teman kalau ingin mengerjakan, sebagai latihan lah untuk, pengerjaan limit, oke? Nah, sekarang teman-teman kita lihat ya soalnya, kita akan lihat ini saya ambil soalnya referensinya dari lembar kerja mahasiswa yang dibuat oleh Bapak Erik, Pak Doktor Erik. Kebetulan beliau adalah dosen pengampu saya, ya, di mata kuliah Matematika 1. Oke, nah kita akan, buktikan untuk nomor satu dulu ya, kita akan coba jawab. Ini akan melatih teman-teman dalam mencoba membuktikan suatu pernyataan, ya. Nah, ini soal yang cukup mudah. Apa yang mau kita buktikan ya, kita ingin membuktikan bahwa limit X mendekati C dari akar X ini sama dengan akar C dari itu sendiri, ya. Nah, tentu membuktikannya cukup mudah ya, saya akan menulis ulang pernyataannya, berarti kita perlu membuktikan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari nol, ya kan, selalu terdapat delta lebih dari nol, sedemikian sehingga, ya ini such that, sedemikian sehingga, X min C, mutlak X min C terletak di nol delta, dan ini menyebabkan Fx min L ini kurang dari epsilon, gitu. Yang mana ini juga sama saja dengan kalau kita ubah X min C kurang dari delta, ini Fx min L-nya akar X min akar C kurang dari epsilon, ya. Nah, tentu kita membagi ketika ingin membuktikan suatu pernyataan, kita harus jika maka ya kita harus melakukan, 2 analisis, yaitu yang pertama kita lakukan analisis pendahuluan, ya. Artinya kita akan mulai analisis dari kanan. Ya, kita mulai dari pertidaksamaan di kanan. Mulai dari pertidaksamaan di kanan. Nah, apa objektif kita? Our objective itu ketika when we do analisis pendahuluan, what what the thing that we want to aim, itu kita harus tahu, gitu. Apa yang mau kita raih, gitu. Nah, tujuan akhirnya perlu kita cari. Kita perlu pilih berapa delta lebih dari nol yang mana agar pernyataan di atas benar. Ya kan perlu dicari di atas itu benar. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya bahwa kita kenali bahwa ini ada petunjuk yang cukup bagus. Ya, kita tahu bahwa akar X min akar C itu bisa dijadikan seperti ini. Gitu ya. Jadi kita lihat bahwa akar X ya kan di pernyataannya kan ini bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita ubah gitu ya. Nah, tujuannya kita harus membatasi kira-kira si suku ini itu dia kurang dari apa gitu. Jadi seringkali kalau misalnya kita ingin membuktikan sesuatu, membuktikan limit, itu seringkali kita dari ini, ya kan, kita kan maunya tujuan akhirnya yang penting epsilon ya kan, kurang dari epsilon di akhir gitu. Nah, cuman seringkali kita tidak dapat membuktikannya secara direct, maka kita harus melakukan perantara, kita harus gunakan perantara. Perantara dalam artian apa? Dalam artian ya kita harus mencari dulu akar X min akar C itu kurang dari apa. Nah, kurang dari apanya itu akan kita tunjukkan dia kurang dari epsilon. Nah, kalau misalkan si kurang dari apanya itu kurang dari epsilon, maka si akar X min C itu akan kurang dari epsilon, gitu. Jadi kalau misalkan A kurang dari B dan B kurang dari C, ya tentu A kurang dari C kan. Ini cukup jelas lah istilahnya gitu. Oke, itu sekitar pendahuluannya aja. Nah, sekarang kita melihat ya bahwa akar X min akar C ini akan sama dengan mutlak dari ya, saya akan cepat saja ya. Ini kan bisa diubah menjadi akar X min akar C, akar X plus akar C. Jadi kita kalikan sekawan dan ini menjadi akar X plus akar C ya.
dan ini akan sama saja dengan X min C, dan ini menjadi, akar X plus akar C, yang mana, eee, kita tahu ya, saya pindahkan ke sini, kita tahu bahwa bentuk ini, sama dengan, X min C, dan karena akar itu pasti selalu positif, maka kita bisa hilangkan mutlaknya. Jadi akar X plus akar C. Nah tentu, kita lihat bahwa pembaginya ini bisa kita batasi gitu ya, ya. Jadi X min C di atas itu tidak perlu kita, kita hiraukan, tapi kita lihat di bawah ya. Tentu kita mengenali bahwa pembaginya ini ketika X-nya bertambah, ketika kita berikan nilai X, maka dia akan nilainya semakin mengecil kan nilai keseluruhannya, karena pembaginya makin besar istilahnya gitu. Nah, artinya berapapun nilai X pasti tidak akan melebihi dari X min C per akar C. Bener nggak? Karena kalau di kanan tidak ada X yang mempengaruhi, yang memperbesar. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi tidak akan selalu lebih besar, gitu ya. Tidak akan selalu besar dari yang di kanan ini. Karena kalau di kiri tuh ada pembaginya, ada faktor yang membuat pembaginya tuh semakin besar, istilahnya seperti itu. Oke. Nah, eh padahal padahal di sini ya. Padahal di sini kita tahu bahwa ya kan, ini mungkin saya turunkan saja seperti ini, ya kan. Padahal kita tahu bahwa si X min C itu, ya kan, ini kurang dari delta, gitu kan ya. Enggak, sorry. Jadi X min C-nya itu kurang dari delta, benar nggak? Nah, sekarang kita lihat bahwa berarti dia akan selalu kurang dari delta per akar C, gitu. Delta per akar C. Berarti pemilihan deltanya apa? Ya, pemilihan deltanya berapa? Biar di akhir muncul dia epsilon. Ya udah, berarti pilih, ya kan? Pilih eh, deltanya ini sama dengan, harusnya kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan epsilon akar C, gitu. Nah, apa yang terjadi kalau seperti itu? Ya, kalau kita memilih yang demikian, ya, implikasinya, ini kan intuisi kita ya. Kenapa intuisi ini bekerja? Karena kalau kita terapkan demikian, maka jadinya apa? Deltanya kan harus kurang dari epsilon per akar C. Maka ini epsilon per akar C dikurangi dengan akar C. Maka ini habis, tersisa epsilon. Nah, kalau di sini epsilon, nah ini kan di akhir ada epsilon. Nah, kita tahu bahwa ini kurang dari ini kurang dari ini kurang dari ini. Nah, berarti kita melihat bahwa X nanti terbukti X min C ini akar X ini coret-coretan kita aja ya, plus akar C ya terbukti jadi kurang dari epsilon gitu. Nah, ini tanda sama dengannya tidak perlu ya karena kita mau membuktikannya kurang dari aja, tidak perlu sama dengan gitu. Karena tergantung dari objektivitas kita mau membuktikannya sampai titik mana gitu. Karena kita sama dengan itu tidak masuk ke kasusnya, ya udah dikeluarkan saja. Nah, jadi kan bisa membuktikan ya, dengan serangkaian, pemilihan delta yang demikian, kita dapat membuktikan bahwa, pernyataan yang awal, itu dapat menyebabkan pernyataan di akhir tuh menjadi benar, gitu. Oke, berarti intuisi kita bekerja, gitu, ya. Makanya kenapa kita pilih, ya kan, kita pilih deltanya kurang dari epsilon per akar C. Oke, ya udah kalau analisis pendahuluan telah dilakukan, maka kita lakukan yang namanya bukti formal. Kalau bukti formal, kita buktikan dari kanan ke kiri. Ya, template-nya adalah diberikan, ya diberikan epsilon lebih dari nol, ambil, ya kan, ambil delta kurang dari sama dengan epsilon per akar C, gitu ya. Nah, sekarang pembuktiannya gimana? Ya, pembuktiannya berarti kita mulai dari pernyataan awal. Pernyataan awal apa? 0 X min C kurang dari kurang dari delta. Lalu saya pindahkan saja ke sini, 0, 0 kurang dari X min C kurang dari delta. Ini eh, padahal deltanya kan kurang dari akar epsilon akar C ya. Jadi
balik lagi tidak perlu kita pakai tanda sama dengannya. Epsilon per akar C, gitu, ya. Implikasinya seperti ini. Oke, mohon maaf. Oke, berarti pembuktian kita, ini ada harus diubah, oke. Jadi kita mulai dari fakta bahwa akar X min akar C, ya kan? Kita mulai dari sini. Nah, kemudian ini kita bisa ubah menjadi akar X min akar C dikalikan dengan akar X plus akar C ini kan sama saja ya bentuknya istilahnya gitu ya. Dibagi dengan eh, akar X plus akar C gitu kan ya. Dan ini kan sama saja dengan X min C kurang dari akar X plus akar C gitu. Padahal ya kan, padahal di sini kita lihat bahwa ini kan akan kurang dari X min C per akar C gitu. Nah, dari sini kita lihat bahwa hmm, di saat yang bersamaan juga bahwa apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah X min C per akar C itu X min C itu kurang dari epsilon per akar C dibagi dengan akar C, bener nggak? Akhirnya ini sama saya dengan epsilon. Nah, berarti ya kan dari serangkaian bukti-bukti ini ya kan bukti formal ini yang sebetulnya cukup singkat gitu ya. Karena kita dapat membuktikan ya kan dari serangkaian pembuktian tersebut dapat membuktikan ya kan bahwa X min C 0 X min C kurang dari delta dapat menyebabkan akar X min akar C kurang dari epsilon, maka pernyataan limit X mendekati C dari akar X sama dengan akar C adalah benar. UED gitu. Oke, kira-kira buktinya adalah seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.